Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan 2 untuk mata kuliah manajemen proyek angkat lunak. Ya. Nah, di pertemuan 2 kita akan membahas tentang ruang lingkup proyek atau skop proyek dan integrasi proyek. Apa itu ruang lingkup proyek? Ya. Nah, ruang lingkup proyek yaitu proses untuk memecahkan titik masalah utama secara keseluruhan, secara total, dari sebuah proyek menjadi lebih kecil dan lebih mendekati tujuan proyek. Nah, setiap tujuan yaitu diselesaikan menjadi bagian dari tujuan berikutnya. Jadi misalkan kalau kita membangun suatu proyek, misalkan ERP gitu ya, yaitu proyek sistem informasi sebuah perusahaan atau enterprise ya, di sana kita akan membagi proyek itu menjadi proyek yang lebih kecil terlebih dahulu sebelum akhirnya dia akan mengintegrasikan seluruh divisi. Misalkan kita membangun ERP untuk perusahaan A gitu ya. Nah, berarti sebelum kita membangun keseluruhan, kita bagi dulu nih. Pertama, misalkan dalam 3 bulan kita akan membangun sistem informasi untuk divisi HR atau Human Resource lebih dahulu. Setelah selesai, kita akan membangun divisi gudang untuk sistem informasinya. Setelah selesai, kita akan bangun di divisi penjualan dan seterusnya. Maka jadi tadi proyeknya kita pecah lebih dahulu supaya apa? Supaya tujuannya lebih mudah tercapai gitu ya. Lalu manajemen proyek atau manajemen scope ruang proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek. Jadi nanti di manajemen scope atau ruang lingkup dari proyek ini kita akan definisikan jenis dari tugas-tugasnya apa saja atau jenis dari pekerjaan yang akan dikerjakan apa saja ya. Nah, proses utama dalam manajemen ruang lingkup yang pertama yaitu collecting requirement, yaitu mengumpulkan persyaratan. Lalu yang kedua mendefinisikan lingkup atau defining scope, di mana pada saat kita mendefinisikan ruang lingkup, kita akan meninjau yang namanya project charter. Jadi nanti di akhir sini saya akan memberikan contoh apa itu project charter, bagaimana membuat project charter untuk sistem informasi, gitu ya. Lalu selain meninjau project charter, ada dokumen persyaratan apa saja yang diperlukan untuk membangun project tersebut, lalu apa saja aset organisasinya, gitu ya, menambah persyaratan dan perubahan apa yang harus disetujui atau tidak, gitu. Nah, berikutnya adalah kita membuat WBS atau WBS. Nah, untuk membuat WBS kita harus mengelompokkan proyek-proyeknya terlebih dahulu, tugas-tugasnya apa saja, supaya nanti apa, supaya mudah untuk dikelola. Lalu berikutnya adalah verifikasi scope, verifying scope, ya. Yaitu pelanggan dan sponsor memeriksa secara resmi ya pada proses ini bisa diterima atau tidak perubahan-perubahan dari proyeknya, ya. Lalu berikutnya adalah mengontrol lingkup, controlling scope, mana untuk mengontrol lingkup ini adalah mengendalikan perubahan lingkup proyek di seluruh hidup proyek. Jadi kalau ada perubahan-perubahan dari proyek dari yang sudah direncanakan, maka harus tetap dikontrol ya ruang lingkupnya. Jadi kalau misalkan tadinya nih misalkan di divisi HR, kita cuma buat absensi sama penggajian. Nah, tiba-tiba absensi itu akan mempengaruhi penggajian gitu ya. Nah, selain absensi apa yang mempengaruhi penggajian? Oh, nanti ada cuti. Misalkan dari perusahaan ada kebijakan bahwa cuti bisa di-convert ke menggunakan uang atau menggunakan suatu besaran nilai rupiah misalkan. Nah, berarti nanti di perusahaan itu sistem informasinya harus dirubah seperti itu bahwa misalkan jatah cuti dalam 1 tahun adalah 12 hari. Misalkan yang terpakai hanya 1 hari, berarti yang 11 hari itu bisa di-convert ke dalam rupiah, misalkan seperti itu. Nah, itu harus dikendalikan juga ruang lingkup perubahan-perubahannya gitu di suatu proyek itu sendiri. Seperti itu. Lalu
definisi dari lingkup yaitu untuk membantu meningkatkan akurasi perkiraan waktu. Jadi kita definisikan skop ruang lingkup dari suatu proyek yaitu untuk meningkatkan akurasi dari perkiraan waktu yang direncanakan, lalu berapa biaya yang direncanakan, serta sumber dayanya siapa saja gitu ya. Dan ini adalah dasar untuk pengukuran kinerja dan pengendalian proyek gitu ya untuk si ruang lingkup ini tadi. Makanya kita harus ada yang namanya perkiraan-perkiraan gitu ya. Lalu bagaimana membuat project charter gitu ya. Nanti kenapa? Karena di project charter itu lengkap kapan waktu mulai, kapan waktu selesai, lalu berapa biaya yang diperlukan, lalu tugas-tugas apa saja dari si sumber dayanya, tugasnya apa saja, lalu tujuan proyeknya apa saja, gitu. Lengkap semua di project charter. Nanti kita akan buat. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang WBS. WBS adalah kepanjangan dari Work Breakdown Structure. Ya. WBS adalah daftar pekerjaan atau tugas-tugas yang sering disebut dengan istilah gitu ya, yang dikerjakan dalam sebuah proyek. Ya, jadi WBS ini adalah tugas-tugas apa saja yang ada dalam proyek tersebut, mulai dari awal sampai dengan proyek itu selesai. Ya, nanti tugas-tugasnya semua harus didefinisikan, lalu waktunya untuk melaksanakan tugas itu berapa lama, biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan satu tugas itu berapa banyak. Nah, itu semuanya didefinisikan nantinya. Nah, lalu berikutnya, karena sebagian besar proyek melibatkan banyak orang dan banyak tugas yang berbeda, nah ini penting WBS ini untuk dibuat. Gitu. Kenapa? Jadi, siapa saja yang mengerjakan apa saja, itu semua buat di WBS. Gitu ya. Lalu WBS ini menyediakan dasar untuk perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, ya, daya, sumber daya, dan perubahan-perubahan apa saja terkait dari proyek tersebut. Gitu ya. Lalu input utama dari WBS adalah lingkupnya atau skop tadi, stakeholder-nya siapa saja, catatan dokumentasinya apa saja, lalu aset organisasinya apa saja. Nah, ini contoh dari WBS. Ini teman-teman di WBS ada yang namanya level ya teman-teman. Level pertama ini judul project ya. Nah, level kedua ini di sini kalau misalkan di sini projectnya adalah intranet project gitu ya. Maka level 2-nya ada konsep, web design-nya, website development-nya, rollout, support. Nah, di dalam konsep dia ada level berikutnya. Di dalam konsep ada evaluate current system, lalu define requirement, define specific, define risk, define project plan, dan brief web development team. Nah, ini di level 3 yaitu bagian dari konsep. Nah, di dalam konsep ada yang namanya define requirement. Nah, define requirement ini tugasnya masing-masing didetailkan lagi menjadi level 4 gitu ya. Nah, di level 4 ini ada define user requirement. Jadi pendefinisian kebutuhan yang pertama adalah pendefinisian kebutuhan user, kebutuhan isi dari proyeknya apa saja atau isi dari web apa saja nantinya, lalu pendefinisian kebutuhan dari sistemnya apa saja, lalu server owner requirement-nya apa saja. Nah, ini nanti ini contoh dari WBS. Nah, ini kalau kita buat ya, kita buat tadi ya, ini judul proyek. Nah, ini kalau kita buat di sini level 1 tadi judul proyek, konsep, persyaratan, dan bagaimana menentukan kebutuhan tadi ya. Nah, di sini saya diminta untuk membuat contoh penomoran menggunakan WBS ya, menggunakan Microsoft Project ya untuk penomoran WBS-nya. Nah, ini kalau kita lihat ya dari bagan ini gitu ya, ini yang harus kita buat. Jadi pertama ada konsep, lalu di level 1 ada konsep, ada website design, website development, lalu ada rollout dan support gitu ya. Nah, di sini di level 2-nya yaitu yang di dalam konsep gitu ya. Karena di dalam web design ini nggak ada lagi pekerjaannya. Ini kalau ada bisa kita definisikan lagi. Nah, ini hanya contoh ya, teman-teman. Jadi dalam konsep level 2-nya yaitu evaluate current system, define requirement, define specific functionality, define risks, develop project plan, lalu brief web development team,
ya. Nah, di dalam define requirement tadi ada lagi ya isinya ya, yaitu define user requirement, define content requirement, define system, dan server owner. Nah, ini bagaimana cara kita membuat di Microsoft Project. Nah, teman-teman, nanti silahkan dibuka Microsoft Project yang sudah diinstal ya. Lalu di sini saya sudah buat untuk tugasnya atau jenis tugasnya apa saja. Ini kita buat dulu. Ini tasknya kita buat dulu. Nah, ini jenis tugasnya ya yang kita buat. Nah, di sini tadi ada level 1 konsep, website design, website development, rollout, dan support. Selainnya ini, maka kita akan masukkan ke dalam level berikutnya. Sampai sini kita akan masukkan ke level. Cara memasukkan level, di atas ini ada panah ke kiri, berarti ini dan jadi kita mengeluarkan dari subtask gitu ya. Nah, yang ini kita masukkan ke dalam subtask atau indent task gitu ya. Kita klik aja. Nah, nanti yang ini akan menjorok ke dalam. Jadi di dalam konsep ini ada subtugasnya ya. Di dalam tugas konsep ada subtugasnya. Nah, berikutnya di dalam tadi define requirement gitu ya, ada subtugasnya juga. Nah, ini di sini. Sampai dengan server owner requirement. Karena ini adalah sub dari define requirement, maka ini kita masukkan ke indent task-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada konsep, ini level 1, level 2-nya evaluate, define specify, define risk, web development team, ya. Lalu level 3-nya ada define user, define content, define system, dan define server owner. Nah, ini adalah pembagian dari tugas-tugas di WBS-nya gitu ya, termasuk dari sub-sub tugasnya apa saja. Nah, berikutnya, bagaimana cara penomoran? Nah, sebelum kita membuat penomoran, kita tentukan dulu level dari penomorannya, teman-teman. Caranya, kita klik di menu project. Nah, lalu kita pilih WBS di sini. Kita tentukan dulu define code-nya. Ya. Nah, di define code, di sini, kita tentukan dulu nih level-levelnya. Nah, misalkan nih level 1. Nah, apa? Gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Di level 1 ini bentuk number, di level 2 ini juga number, level 3 ini juga number. Bedanya di sini adalah separatornya ya. Separatornya adalah titik, di level 2 separatornya titik, di level 3 separatornya juga titik. Jadi pemisahnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita tentukan bahwa level 1 dia number, len-nya 1 misalkan, lalu separatornya titik ya. Lalu berikutnya level 2 di sini sama, dia masih menggunakan number, lalu dia titik, ya, separatornya titik, lalu di level 3 ada number, ya, di sini 1 line-nya atau panjang numbernya, lalu titik. Ya. Oke, jadi kalau misalkan nanti ada di sini ada misalkan 1A, maka di sini di level 2-nya kalian penentuannya berarti bukan number ya, tapi number level 1, berarti level 2-nya adalah huruf gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah kita oke, belum ada perubahan di sini teman-teman gitu ya. Cara membuat nomornya adalah kita blok, lalu kita klik insert column. Nah, di sini kita ketikkan WBS. Nah, ini kita pilih yang WBS. Nah, setelah kita pilih WBS, maka akan tampil untuk penomorannya, ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi penomorannya dia tampil. Level 1, level 2, dan level 3. Ini contoh untuk bagaimana membuat WBS ya teman-teman menggunakan Microsoft Project. Ini WBS-nya, ini adalah tugas-tugasnya, dan ini adalah penomoran dari WBS-nya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, lalu berikutnya bagaimana mengendalikan ruang lingkup? Ya, tujuan ruang lingkup adalah untuk mempengaruhi penyebab perubahan dari ruang lingkup, ya, menjamin perubahan yang terjadi selama proyek tersebut dijalankan itu harus sesuai dengan prosedur. Jadi kalau misalkan ruang lingkup ternyata ada permintaan perubahan itu tidak sesuai dengan skopnya, tidak sesuai dengan prosedurnya, maka bisa kita tolak untuk
perubahannya, ya. Lalu berikutnya masalah-masalah apa saja yang ada pada ruang lingkup. Yang pertama, jangan membuat proyek yang begitu besar, gitu ya. Tadi kalau proyeknya besar kita pecah-pecah dulu nih supaya apa? Supaya lebih mudah untuk diselesaikan. Lalu kita harus melibatkan pengguna, ya, pada saat kita membuat scope proyeknya, lalu kita gunakan hardware dan software, di mana biasanya hardware dan software ini yang digunakan adalah yang dengan teknologi terbaru. Lalu ikuti proses manajemen proyek yang baik, ya. Jangan kita tidak menggunakan manajemen proyek yang baik, ya. Seperti tadi, ternyata kita langsung membuat project charter, padahal kita harus membuat WBS-nya terlebih dahulu, gitu ya. Lalu berikutnya adalah kita membahas tentang manajemen integrasi proyek. Nah, manajemen integrasi proyek melibatkan koordinasi semua bidang pengetahuan, ya, dari siklus hidup proyek, di mana integrasi dari proyek itu memastikan bahwa semua elemen dari proyek secara bersama-sama dapat menyelesaikan tugas dengan sukses, ya. Nah, ini proses utama dalam manajemen integrasi. Yang pertama adalah mengembangkan proyek charter atau project charter. Kedua, mengembangkan rencana proyek yang melibatkan koordinasi di semua tim proyek. Jadi, kalau yang namanya kita sudah mengembangkan project charter, maka rencana-rencana tadi kita diskusikan, ya. Jadi yang sudah kita buat di project charter kita diskusikan, gitu ya, di semua tim proyek, gitu. Yang ketiga, mengarahkan dan mengelola proyek pada waktu eksekusi. Jadi supaya apa? Supaya output-nya bisa berupa informasi kinerja, perubahan terhadap permintaan, pembaharuan rencana proyek, dan update dokumen proyek. Yang keempat yaitu pemantauan dan pengendalian proyek, ya. Yang kelima, mengontrol perubahan integrasi dengan melakukan identifikasi, evaluasi, dan mengelola perubahan seluruh siklus hidup proyek. Jadi yang namanya integrasi kita harus mengontrol kalau misalkan pada saat kita melakukan proyek ada perubahan-perubahan. Nah, kita harus identifikasi kembali perubahan yang diusulkan, gitu ya, apa saja. Lalu kita evaluasi apakah sesuai dengan siklus hidup proyek kita, ya. Lalu jika semua sudah selesai, prototip sudah dijalankan, sudah ada perubahan-perubahan yang diinginkan oleh owner, gitu ya. Lalu begitu dilakukan perubahan, kita evaluasi kembali, kita kelola kembali perubahannya. Setelah itu oke, berarti proyeknya bisa ditutup karena misalkan sistem informasinya atau proyek kita sudah ada hasil akhirnya yang baik, gitu ya. Produk akhirnya sudah baik, sudah oke untuk diimplementasikan, lalu layanannya sudah oke, dan targetnya sudah oke, gitu ya. Nah, ini gambaran manajemen integrasi proyek, ya. Jadi mulai dari proyek start, yaitu inisiasi tadi, development project charter-nya apa saja, lalu planning-nya, requirement-nya, controlling-nya, sampai dengan closing, ya, di project finish. Lalu berikutnya, manajemen integrasi yang baik, yaitu memberikan kepuasan kepada stakeholder. Jadi ketika proyek ini sudah kita mulai, kita lakukan perubahan-perubahan, kita integrasikan di perusahaan. Nah, hasilnya adalah kita memberikan kepuasan kepada si owner, ya. Bukan cuma owner, jadi stakeholder termasuk manajer proyek, termasuk ketua tim, termasuk programmer juga, bahwa proyek kita berhasil. Karena kalau proyek yang berhasil itu menjadi suatu portofolio bahwa proyeknya sukses, ya, untuk perusahaan. Lalu di sini tugas manajer proyek adalah membangun dan memelihara komunikasi yang baik di seluruh interface organisasi. Tadi interface itu mengelola titik interaksi antara berbagai elemen proyek, ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang project charter. Nah, mana project charter adalah dokumen yang digunakan untuk memulai proyek improvement yang berisi informasi penting tentang uraian tujuan proyek. Ya, apa saja nih informasi yang ada di project charter, ya. Di project charter itu ada ruang lingkup, ada waktu, ada biaya untuk tujuan proyek, kriteria keberhasilan, pendekatan umum untuk mencapai tujuan proyek. Jadi dalam project charter nanti kita ada judul proyeknya, lalu ada kapan proyek ini dimulai dan kapan proyek diakhiri, lalu perkiraan biayanya, ya.
nanti ada di project charter. Nah, ini dia untuk hal-hal yang membantu mengembangkan project charter. Nah, yang pertama adalah project statement of work, yaitu berisi deskripsi kebutuhan bisnis proyek, lalu ringkasan karakteristiknya apa saja dari organisasi tersebut. Lalu bisnis case-nya yaitu tujuan proyeknya, persyaratan, waktu, dan biaya proyek. Ya. Lalu kontraknya yaitu mencakup banyak informasi yang dibutuhkan untuk membuat project charter yang baik. Jadi bagaimana membuat project charter yang baik, gitu ya. Nanti kita contohkan. Berikutnya adalah faktor lingkup organisasi ya atau enterprise environmental factor, yaitu termasuk pemerintah. Jadi apa saja yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan atau lingkungan dari si perusahaan ini, ya itu kita pada saat membangun proyek itu kita sesuaikan juga teman-teman. Lalu berikutnya aset organisasi apa saja, yaitu berisi rencana sistemnya, kebijakan dari top level manajemennya seperti apa, lalu prosedur, pedoman, dan sistem keuangannya seperti apa, lalu sistem manajemennya seperti apa, proses pembelajarannya, dan informasi keberhasilan dari proyek perusahaan tersebut apa saja. Ya. Nah, di sini untuk project charter yang ada di slide ini dalam bentuk bahasa Inggris, dan ini project-nya adalah upgrade project, gitu ya. Nah, saya contohkan project charter untuk sistem informasi akademik, sistem informasi kepegawaian, teman-teman ya, atau SIK. Nah, ini untuk isi dari project charter, judul, nama, nah ini nanti ada di contoh yang saya buat. Ini contohnya. Nah, oke. Ini contoh dari project charter. Nah, judul proyeknya adalah sistem informasi kepegawaian. Jadi nanti kalau format dari project charternya seperti ini ya teman-teman ya. Judul proyeknya sistem informasi kepegawaian PT XXX, kalian boleh buat sendiri PT-nya apa gitu ya. Lalu tanggal mulai proyeknya tanggal berapa, tanggal akhir proyeknya tanggal berapa ya. Lalu ada namanya informasi anggaran atau biaya ya. Jadi PT-nya menganggarkan misalkan di sini 80 juta. Lalu siapa nama manajer proyeknya? Jadi misalkan namanya Semarang Kota Eskom gitu ya, atau ini bisa buat tergantung tugasnya tadi gitu ya. Lalu di sini tujuan proyeknya adalah proyek sistem informasi kepegawaian adalah proyek untuk membangun sistem informasi kepegawaian di sebuah perusahaan ya, produsen alat edukatif. Jadi fungsinya untuk apa proyek ini? Yaitu untuk pendataan form biodata pegawai, mengeluarkan daftar gaji pegawai, mencetak slip gaji pegawai, absen karyawan otomatis, mengeluarkan daftar absensi jumlah pegawai beserta jumlah jam kerjanya, lalu mencetak absensi tiap pegawai yang akan digunakan sebagai laporan ke bagian SDM. Jadi fungsi dari sistem informasi yang dibuat itu kita sebutkan di sini teman-teman. Lalu berikutnya peranan tanggung jawabnya apa? Yaitu melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk mendapatkan requirement, melakukan review terhadap template internal dan eksternal, ya, serta contoh-contoh dokumen manajemen proyek, lalu melakukan riset perangkat lunak sistem informasi kepegawaian. Jadi, peran tanggung jawabnya semua dideskripsikan di tujuan proyek. Ya. Lalu berikutnya adalah kita buatkan peranan tanggung jawab ya. Tanggung jawab ini adalah berisi stakeholder ya. Nama-nama dari stakeholder yang terlibat dalam proyek tersebut. Nah, di sini misalkan Otto sebagai direktur, Rudi Firman sebagai project owner, Dimas sebagai project manager, ya, Anjeli sebagai sistem analis, Andi sebagai desainer, Andreas, Yahya, Sandi, dan Zainal sebagai programmer di sini. Lalu ada Andi Victor sebagai tester, Nini Yulianingsih sebagai dokumentator atau dokumentasi, tugas mendokumentasikan proyek tugasnya, lalu Shirley Marlina sebagai administrator. Jadi semua stakeholder yang terlibat dalam pengembangan proyek itu kita sebutkan di sini teman-teman. Lalu berikutnya ada tujuan. Tadi di tujuan proyek ini secara garis besar gitu ya. Lalu di sini ada tujuan kita jelaskan secara lebih mendetail. Misalkan untuk membangun sistem informasi yang berhubungan dengan kepegawaian khususnya masalah penggajian dan absensi para pegawai. Penyelesaian masalah gaji dan absensi diselesaikan otomatis oleh sistem sehingga akan diperoleh kemudahan keuntungan baik dari pihak pegawai maupun perusahaan. Lalu features-nya adalah tadi pendataan form data pegawai, sistem dapat mengeluarkan gaji pegawai, dapat mencetak slip
slip gaji pegawai, lalu ada absensi otomatis, lalu ada mengeluarkan daftar absen jumlah pegawai beserta jumlah jam kerja masing-masing pegawai, dan mencetak absensi tiap pegawai serta sebagai laporan ke bagian SDM. Ya. Lalu bisnis objektifnya apa saja? Nah, bisnis objektif pertama adalah faktor penentu keberhasilan dari proyek, yaitu komitmen dan dukungan dari pihak manajemen, komitmen dan dukungan dari tim proyek, sedianya SDM yang kompeten, kerjasama semua pihak, kontinuitas pelaksanaan proyek, lalu disiplin sesuai rencana kerja proyek, dokumentasi lengkap, tersedia semua fasilitas pendukung. Ya. Keuntungan apa yang diharapkan dari proyek tersebut? Yang pertama, dari sisi perusahaan, ya, lebih mudah melihat cash flow, keuangan, gitu ya, lalu lebih mudah menentukan monitoring kinerja pegawai, meningkatkan produktivitas perusahaan, mempertanggungjawabkan perusahaan terhadap pegawai lebih mudah, ya. Lalu berikutnya dari sisi pegawai, ya, pegawai lebih mudah untuk mengecek gaji, lebih nyaman karena sistem mencetak semua slip gaji dengan semua perhitungan yang telah ditentukan. Lalu lebih mudah melakukan absensi karena tadi langsung digital, ya, menggunakan sistem. Lalu pembuatan absensi ke SDM lebih mudah, ya. Lalu yang paling penting adalah budget estimate. Estimasi biaya, estimasi budget, dan finansial analisis, teman-teman. Jadi, semua deskripsi tugas atau pekerjaan yang ada dalam satu proyek ini, semuanya kita deskripsikan seperti ini, teman-teman. Jadi, di sini deskripsi tugasnya. Nah, deskripsi tugasnya, selain deskripsi tugas apa? Ada waktunya. Jadi, pengerjaan tugas ini berapa hari, gitu ya. Lalu, berapa biaya tenaga kerjanya. Dan berapa jumlah tenaga kerjanya. Jadi kalau contohnya programmer 4, berarti nanti di sini ada 4, gitu teman-teman. Lalu biaya tenaga kerjanya berapa? Berarti biaya tenaga kerja ini diperoleh dari waktu atau berapa hari tugas tersebut diselesaikan dikali dengan berapa tarif tenaga kerjanya. Nah, itu. Ini semuanya didefinisikan, ya, sampai dengan nah, nanti akan didapatkan perencanaan total yaitu 80 juta rupiah. Jadi, biaya perencanaan atau budget estimasi ini harus sesuai dengan anggaran perusahaan yang ada di atas tadi, teman-teman. Jadi, 80 juta misalkan. Lalu, schedule-nya untuk proyek sistem informasi diperlukan waktu 120 hari kerja untuk membangun sistem, ditambah 20 hari kerja, ditambah 10 hari kerja. Waktu pengerjaan ada 87 hari. Jadi, misalkan yang diestimasikan ada 150 hari, ternyata pekerjaan selesai pada waktu 87 hari kerja, gitu ya. Berarti proyeknya sukses, gitu ya. Nah, lalu ada schedule-nya. Schedule-nya apa? Seluruh tugas diberikan jadwalnya. Misalkan tadi nih, deskripsi tugasnya menganalisa sistem kepegawaian dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk. Durasinya adalah 2 hari. Jadi, tinggal mulainya mulai awal sampai selesai. Jadi, masing-masing tugas itu harus sesuai dengan targetnya selesainya, gitu ya, teman-teman. Jadi, ini schedule-nya dibuat seperti ini. Nah, ini contoh dari project chart, teman-teman. Nanti ini kalian bisa download di ruang e-learning-nya ya, teman-teman. Saya sudah upload. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Ya, untuk tugas kalian adalah ini, teman-teman. Ya, membuat project charter. Contohnya saya upload. Kalian bisa lihat nanti kalian buat seperti itu yang berhubungan dengan proyek ACI. Jadi untuk tema dari proyeknya itu bebas, boleh misalkan sistem informasi akademik atau misalkan e-commerce gitu ya, atau sistem informasi apa aja bebas gitu ya. Nah, dikumpulkan dikerjakan secara berkelompok dan dikumpulkan di pertemuan 3 teman-teman ya minggu depan ya. Nanti saya buat tugasnya di ruang e-learning. Terima kasih dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.